Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Weni Evina Putri. Di sini saya akan berbincang-bincang secara personal dengan beberapa tim Watchibi. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa pemeran utama channel Watchibi itu sudah meninggal dunia. Baik, selanjutnya di sini saya sudah bersama dengan beberapa tim Watchibi. Boleh saya tahu dengan siapa saja yang ada di sini? Baik, terima kasih ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Didi sebagai owner dari akun YouTube Watchibi itu sendiri, dan juga saya sebagai kemenakan dari Watchibi itu sendiri. Nah, di sini saya sudah bersama Abang Dery sebagai penulis skenario, dan juga Yola, salah satu pemain dari Watchibi. Baik, terima kasih. Di sini kami kan sudah mengetahui bahwa kakak merupakan owner dari akun Watchibi dan langsung sebagai kemenakan. Nah, di sini kami akan bertanya, sosok bagaimanakah Watchibi itu? Oh ya, sosok Watchibi mungkin masih banyak ya yang belum tahu kalau misalkan Watchibi itu adalah sebagai kader juga di kampung ini. Jadi sosok Watchibi ini bagi saya sekaligus kemenakan itu adalah seorang wanita yang kuat, karena dia suka membantu masyarakat di kampung ini. Dia kalaupun ada informasi dari kelurahan atau kantor camat, dia yang bakal menyampaikan ke masyarakat di sini. Saya selaku pemain dalam prosesi syuting, Watchibi sebagai pemain juga. Jadi Watchibi itu seorang pemain yang mau belajar dalam episode atau dalam syuting. Jadi misalkan nggak bisa, diusahakan untuk bisa dalam syuting itu. Dan ada beberapa episode dalam saat Watchibi sakit kan, jadi saat Watchibi sakit tuh diusahakan untuk terus syuting, padahal Watchibi lagi sakit kan. Nggak salah episode tukang ojek. Jadi saat itu Watchibi sedang sakit, jadi diusahakan untuk syuting pada saat itu. Jadi dari itu Watchibi itu wanita yang bisa mau belajar dan tipe yang bekerja keras. Baik, terima kasih atas informasinya. Begitu banyaknya ya kegiatan Watchibi dalam kehidupan sehari, kami pun tidak menyangka. Saya sebagai salah satu penggemar channel Watchibi juga sering menonton, dan jadi pertanyaan bagi saya sendiri atau mungkin dari followers lain, mungkin bertanya, bagaimana dengan kelanjutan channel Watchibi dengan keadaan seperti yang sudah kita ketahui ini? Apakah akan diganti atau tetap dengan nama yang pada saat sekarang ini? Kalau untuk channel Watchibi, kita tetap lanjut ya, karena 1 tahun ini kalau kita seandainya kita berhenti sia-sia perjuangan Watchibi. Jadi apapun keadaannya, dengan kondisi seperti ini kita tetap berkarya untuk channelnya ke depan. Apakah itu memakai nama Watchibi ataukah kita ubah channelnya, itu kita rembukan dulu dengan pihak keluarga. Jadi apakah kalau seandainya nanti diubah, itu akan kami buat satu episode untuk supaya fan tahu. Tapi kalau seandainya lanjut, kita tetap lanjut. Yang jelas kita tetap berkarya, kita tidak akan sia-siakan perjuangan Watchibi selama ini. Kami lihat dari channel Watchibi ya, Ya. begitu perkembangannya begitu pesat. Kami pun
suka sekali nonton channel Cibi ini. Nah, karena ada kejadian seperti ini, boleh kami tahu ya bagaimana kronologi kejadian sebelum Wak Cibi meninggal ini? Oh, ya. Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya kan Wak Cibi adalah seorang kader di kampung ini. Nah, hari kejadian itu dia ada urusan ke kantor camat. Dia mengendarai motornya sendiri. Seperti biasa sih dia juga kemana-mana pun ngurus apapun ke lurah atau kantor camat dia pasti bawa motor sendiri. Nah, hari kejadian itu sekitar jam 8 atau jam 9 pagi kalau nggak salah. Dia ada urusan ke kantor camat seperti biasa. Waktu itu kita lagi nggak ada syuting ya, dia ada keperluan di kantor camat. Nah, selesai urusan dia di kantor camat, pas baliknya itu dari daerah Balai Baru, waktu itu dia kecelakaan tunggal ya Kak. Dia kecelakaan tunggal. Jadi katanya dia kayak pusing jadi dia kayak nggak sadar lagi lah, dia menabrak pagar 5 orang. Nah, di situ orang yang ngebantu Wak Cibi nelpon dari panggilan terakhir Wak Cibi kan, dia nelpon keluarganya, ternyata Wak Cibi bla bla. Pokoknya intinya waktu itu yang kena itu kepalanya. Jadi Wak Cibi waktu itu udah nggak sadar, tapi orang yang membantu Wak Cibi nelpon keluarganya dan kita langsung ke TKP dan habis itu bawa ke rumah sakit. Nah, waktu itu di rumah sakit itu dijahit, awalnya sih katanya sih dioperasi kan, habis itu di ronsen, nggak tahu juga. Terus kan ada anggota keluarga dulu kan yang masuk ke rumah sakit, habis itu katanya nggak jadi operasi, cuma jahit aja, tapi emang waktu itu sempat di ronsen. Nah, habis itu Wak Cibi sempat tinggal di rumah sakit sekitar seminggu. Habis itu kata salah satu anggota keluarga kita yang ngejaga Wak Cibi selama di rumah sakit, kan waktu itu kan kondisinya kan masih corona kan, jadi cuma 1 orang yang boleh di rumah sakit, jadi selebihnya nggak boleh. Jadi kita dapat informasinya dari anggota keluarga kita yang menjaga di situ aja. Nah, setelah itu mungkin sekitar seminggu, kata dokternya itu Wak Cibi udah boleh pulang, maksudnya mungkin dia melihat dari kondisi Wak Cibi ya, mungkin udah mulai bisa ngomong ataupun udah mulai kering, jadi Wak Cibi udah dibolehkan pulang. Itu di rumah sakit seminggu. Jadi di waktu itu udah selesai seminggu dibawa pulang. Habis itu Wak Cibi di rumah pun udah melihatkan dia udah bisa makan, udah bisa komunikasi sama kita, udah ada angsurannya. Nah, pas kejadian itu ada tanggal 9 April. 9 April dan kita senang sih, maksudnya dia udah mulai teleponan, maksudnya dia udah mulai membaik, kasih kabar sama anggota keluarga yang lain. Jadi waktu tanggal 9 April itu sekitar jam 8 malam itu dia mau ke toilet ya. Jadi biasalah kalau ke toilet kan masih ada mama dari saya pun mendampingi sama Wak Cibi kan, jadi nggak bisa dilepas sendiri. Jadi waktu itu dia bilang dia mulai pusing, kata dia. Kepala dia pusing, habis pusing itu dia nggak sadarkan diri dan akhirnya minta tolong. Jadi kita datang orang ya, waktu itu kita datang, habis itu baru sebelum rumah sakit. Jadi pas di rumah sakit itu katanya udah berarti waktu itu beliau lagi di perjalanan untuk pergi mengurus sesuatu untuk orang masyarakat itu. Nah, kami juga mendapatkan informasi bahwa sebelum kejadian beliau kecelakaan, bahwasannya salah satu dari anaknya ada yang sakit. Iya ada. Sebenarnya itu pas mau sakit pas syuting Pulang Rantau ya. Pulang Rantau pas Juragan Neler sebulan sakit. Ya, terakhir Wak Cibi tampil itu di Juragan Neler. Setelah itu kami buat episode Pulang Rantau. Cuma sehari sebelum syuting anak beliau ini sakit. Jadi kembali dirubah skenario lagi, tinggal yang Pulang Rantau cuma berempat. Nah, kemudian ada di Kang Sate, kemudian terakhir Karang Bunga. Dan di saat tanggal 9 itu kita sedang syuting di rumah makan di Pacah ya. Kebetulan syutingnya belum sampai sekarang belum selesai karena juga setelah kejadian hari juga bulan puasa, mungkin nanti setelah Lebaran kita lanjutkan. Baik, terima kasih ya kepada tim channel Wak Cibi, bahwasannya sudah memberikan kami informasi. Atau ada sedikit lagi atau pesan-pesan untuk penggemar Wak Cibi?
di sini saya mewakili tim dari Wak Cibi. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada penggemar channel Wak Cibi yang telah memberikan masukan, kritikan, dan kami sangat welcome, sangat senang kalaupun ada dari penggemar memberikan masukan kepada kami. Dan pokoknya intinya perjuangan Wak Cibi bakal terus berlanjut, dan di sini kami tetap dan terus semangat untuk Wak Cibi itu sendiri, karena saya yakin ketika channel ini sukses pasti Wak Cibi itu sendiri bahagia. Terima kasih kepada tim channel Wak Cibi yang sudah berkenan memberikan kami informasi. Patut kita apresiasi bahwasannya pemeran utama dari Wak Cibi itu tersendiri memiliki karakter yang sungguh luar biasa. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Kalau menurut Nepa kan Nepa lah dake junyo beli kecil lah hampir 5 tahun jalan junyo kan. Kalau menurut Nepa paling elok lah orangnya paibo bana. Dak ingin mencelik orang susah tuh ibu. Padahal kalau dicelik kan hidupnya payah juga kan. Nah, kalau menolong orang tuh tulus tanpa marah apa-apa kan. Pekerja keras. Kalau Cibi itu ayo sebenar tak manyangku tek dah sampai kini tek belum percaya basuhnya aku nak doh lagi. Ko salamu ko apa di bawaan kainyo ko minta tolong ko damam awak di teleponnya. Tiba tolong teza masaan tezanya capek datang ke rumah. Nak ado nanyo indaan ko do. Tentang masalah hasil namo. Oh ko menjampiti capek. Ko nak ado do nanyo indaan. Baik ini ya nak aduh nak percaya rasa doh itu salah rasa nak asalnya batu seolah-olahnya masih aduh gitu. Ini sama Wak Cibi ko alah menjalani kehidupan di masyarakat sejak tahun 2000 lah. Dari bidang SNM LP2M kan alah banyak ini juga Wak Cibi ko mengalami susah payahnya dalam lingkungan masyarakat. Tapi beliau tetap tabah menjalani apapun yang dilakukannya. Buruk pandangan orang, dia tetap baik pandangannya diterima. Walaupun di musala kami 3 tahun merintis di musala sama-sama menjabat pengurus musala. Wak Cibi inilah tempat ini batu. Dia subhana gigih orangnya, tangguh, tak kenal lelah. Yang paling berkesan mungkin akhir-akhir 1 bulan sebelum dia almarhum lah. Kan pas dia bilang kan itunya keluar di YouTube. Terus dia bilang nih Pak, apa nih Iza nih Pak? Kalau seandainya keluar akun Iza di YouTube besok Iza berhenti jadi kader lah. Hah? Itu kan tak kaji nih Pak kan? Kalau Iza berhenti jadi kader nih Pak berhenti lah. Tahu nih Pak seorang jadi kader doh gitu nih Pak kan? Anda nepa taruh jadi kader, anda do nepa nanyo jadi kader surang do. Bisa kok itulah jadi milioner ke nepa kan, tinggal sanang selenyo. Waktunya galak tuh, hilang-hilang waktunya deh galak kan. Itulah yang paling berkesan di akhir apanya. Nan berkesan bananya mah, nu kan suko sampade. Kalau mbek sampade, atu taruh mah, telepon, mah kabi. Oh, atu, kan ku camat, ke rumah koyo. Atu ni man. Enggak sampai deh. Jadi ya tuh senangnya makan mah. Pernah tuh Uni sama Wak Cibi ko disuruh untuk melakukan COVID belangko COVID ko di musala. Nah, di puskesmas dan di kelurahan. Waktu itu niat bayi sama berdua Wak Cibi di puskesmas. Sesampai di puskesmas, orang puskesmas ko kan istirahat, kami duduk dulu. Itu sudah tuh kami minta izin lah, diizinkan. Akhirnya kami pulang. Tiba-tibanya di rumah Wak Cibi ini dompetnya hilang. Di dalam dompetnya itu ada uang 200.000 dan emas 1 emas. Setelah kami pikir-pikir di mana kami berhenti, sejak kami menjalan itu kami jalan telusuri
berdua. Waktu itu ban motornya kempes, kami jalan kaki. Setiap kami berhenti kami tanya, nak ada yang satu orang pun yang nampak dompet Wak Cibi ini. Dan kami sudah maghrib kami jalan kaki berdua untuk menyusuri terus di mana jatuhnya dompet Wak Cibi ini. Sampai-sampai kami udah jam 8 malam mencari juga. Dan Wak Cibi ini merasa sedih sekali karena dia orangnya kayak gitu kan, hidupnya susah juga. Tapi dia sudah susah payah mengumpulkan uang demi menolong orang sampai kehilangan kayak itu. Dan kami cuma bisa menangis berdua sama Wak Cibi. Itulah kisah yang nak saya lupakan sama Wak Cibi. Semoga Wak Cibi tenang di sana. Amin, amin ya rabbal alamin.